Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad ibn Abdillahi ahlus sidiki wa ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-marsulu ilan nasi kaffatan urban wa ujma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina fazu biqarbihi fil firdausil usma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula izdakhalta jannataka kulta masyaallahu la quwwata illa billah intarani ana aqallu minka malan wa walada. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore pada saat kini kita bisa hadir di dalam rumah kini ko dalam rangka majelis taklim ini ya. Majelis taklim apa namanya Bu? As-Sakinah. Pakai mawadah enggak? Nah ya. Nah, itu lanjutannya kok ya. Nah, Sakinah. Majelis taklim Sakinah Kubu Katapiang ya. Nah, Kubang Putih, Kabupaten Agam. Nah, tanpa nikmat dari Allah, kasih sayang Allah, awak tidak bisa hadir di rumah kini kau. Apapun itu mak. Jadi awak tidak luput dari nikmat Allah, mulai awak dari alam rahim sampai kini. Dari awak jago tadi pagi sampai kini, itu tidak luput dari nikmat Allah. Bahkan beko sampai lalok itu tidak lepas dari nikmat Allah. Bahkan lalok itu pun termasuk nikmat Allah. Banyak orang yang tidak bisa lalok, terpaksa minum pil lalok. Kalau banyak itu sama lalok aku kan. Tak lalok benarnya beko. Jadi kita bersyukur, salah satu wujud syukur kita itu adalah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berdoa kita, berselawat kita. Mudah-mudahan doa dan selawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan selawat kita adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu majelis taklim yang berhormati, kita perpanjang syukur tadi. Jadi kita bersyukur kini kau lah hadir di dalam majlis. Majlis itu artinya tampek duduk. Tampek duduk atau perkumpulan. Asal katanya mana adalah tampek duduk. Dan maknanya adalah perkumpulan, sekelompok. Sekelompok awak satu tujuan lah bisa awak hadir di siko. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak alhamdulillah. Setelah itu apa boleh awak kau sehat. Kan sehat kau mak ya? Kan tak ada yang sakit sih kan? Alhamdulillah kan. Kok sakit-sakit seketik, kok lutut kok pinggang biasa ni kan. Apa sakit pinggangnya mak? Tapi isinya tak ada. Kalau mak sakit pinggang, ya benar pinggang kan. Jadi sehat awak. Kemudian apa boleh sehat wal afiat. Awak kau sehat wal afiat. Kan pernah terangkan di ibu sehat wal afiat tak? Dulu sebelum ada WA, sebelum ada HP, tu surat. Surat awak kirim ni ya, kamu awak sekolah di Padang, di Jakarta. Sepeninggal surat ini ananda dalam keadaan sehat wal afiat. Itu ya. Mudah-mudahan orang tua, ayahanda, ibunda dalam keadaan sehat wal afiat pula. Kalau gini tak boleh tu. Kalau dulu boleh tu mak ya.
Kini tempatnya langsung mengecek awak kan. Jadi apa tu sehat wal afiat? Sehat, afiat. Makasihnya tu mak. Sehat dibawa untuk beribadah. Lain ndak orang sehat ko tapi ndak dibawanya beribadah. Lain. Itu ndak sehat wal afiat namanya. Sehat apa namanya? Sehat wal maksiat. Iya, sehat wal maksiat namanya. Cuba ambo tanyo ka ama orang na mencilui lado orang tengah malam di para orang sehat badannya tu sakit. Sehat. Tapi ndak afiat kan? Ndak afiat. Maksiatnya orang nan korupsi itu sehat badannya tu sakit. Sehat kan? Orang nan bezina tu sehat badannya tu sakit. Sehat. Tapi ndak afiat. Kepalanya sakit kan? Orang nan melawan ke laki sehat badannya tu sakit. Ndak risiko. Ndak risiko kan? Jadi kalau bermaksiatnya itu bukan sehat wal afiat, tapi sehat wal maksiat. Awal alhamdulillah sehat wal afiat. Kan afiat kok, kan kebaikan yang awak kerajuan kau kan. Ndak ambil barang orang awak do. Ndak menzalimi orang awak do. Ndak menyakiti orang awak do. Sehat wal afiat. Ibu awaknya sehat tapi ndak afiat. Alhamdulillah sehat wal afiat. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Ditambah oleh Allah. Ayatnya Bu. Lain sakartum la azidannakum. Walaupun awal ayat tu Bu keterangannya adalah itu kepada Bani Israel. Nikmat banyak ke Bani Israel. Lah diselamatkan oleh Musa dari perbudakan Firaun. Lah diselamatkan melalui Laut Merah. Lah diberikan mana dan salwa. Itu ya. Lah diberikan kitab. Itu nikmat yang banyak. La in syakartum, jika kamu bersyukur. Tapi itu khusus ayat. Umumnya untuk kita sadonya. Artinya kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Tambah sehat, tambah sehat. Ya kan, tambah nikmat. Tapi kalau tidak bersyukur, kufur awak, tambah kurang ya kan. Tambah bayi ya kan. Karena indak syukur. Jadi ibu, amak boy yang berhormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri? Macam-macam. Segala yang kita dapat ini. Nikmat mata kita syukuri. Telinga kita syukuri alhamdulillah. Aduh api rajak buagihan kamak. Api ko ragonya 20 juta. Mau mak? Mau lah Ustaz. Pakai pulsa. Yo setahun pulsanya. Nak balik-balik pulsa mak lah. Sanang. Tapi yang berkecian kamak. Tapi setelah buagihan api ko kamak. Api yang 20 juta ko tadi. Telingu amak nama dengar keduanya. Layak Muhammad dah. Yang maha api baru telingu. Itulah. Jadi amuh awak menjual telinga 20 juta dek gara-gara api tapi salah itu pakak. Amuh. Kiranya itulah mak. Yo maha ragu telinga. Tak terjual dah 20 juta. Ya. Alai. Aduk kini namanya kawek gigi. Namanya tu mak. Behel begal ya. Behel namanya. Jadi behel ko ada yang murah, ada yang mahal. Bahkan yang rancak kecil orang tua ni 10 juta bagi kan. Itu sanang gigi awak, sangat sanang ngunguh awak. Buagi behel rancak. Tapi gigi tak ada bah kakak. Makan sangka kan. Jadi artinya bah yang maha gigi pada behel. Gigi. Baitu banalah gadang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pandai mengecek ku mak termasuk nikmat dari Allah. Anak awak kalaulah setahun lebih halunya pandai mengecek lai. Rusuh awak ni.
Awak kini tak perlu diajar mengecek. Anak awak tak perlu diajar mengecek. Jadi pandai mengecek ku adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan pandai bicara. Allamahul bayan itu maksudnya pandai bicara. Aduh, kenalan ambo, Bu. Sampai tahun dalam pandai anaknya mengecek. Alun pandai ngecek. Kosakatanya ulun ado. Jadi kecek kami nyanda gih jo ape leh. Tambah lambe anak ko mengecek. Tapi itulah orang-orang kini kan. Kinilah kelas satunya lah masuk kelas 2-nya kini. Cek-cek baru kosakatanya. Rusuhnya anaknya ndak pandai mengecek. Alhamdulillah pandai mengecek. Jadi pandai mengecek ku luar biasa. Mohon maaf ya, cubalah kalau saya ndak pandai mengecek kenalan awak kalau ada mak ya. Main isyarat saya. Ya kan? Iyo bisu. Jadi nikmat Allah pandai mengecek ku luar biasa. Dan itu disebutkan oleh Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Terus khalaqal insan 'allamahu bayan. Bayan tu pandai mengecek. Wajah awak go jo nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah, Bu. Kalau berang tampak enggak di muka awak? Nak? Tampak. Iya, enggak adu manis di Allah ya. Amak ko mohon maaf walaupun lah tua, enggak ada gigi, tapi kalau galak rancak juga. Rancak walaupun nampak ketimbang berang nih. Ketimbang berang ya kan? Rancak je baru nenek tu, rancak je baru amak tu etek tu. Walaupun lah tua, batu nya semeringah. Enggak pemberang. Iya. Tapi kalaupun inyo rancak, parabo pemberang habis rancak. Jadi wajah awak kau itu nikmat dari Allah. Nikmat. Kalau seandainya ibu-ibu kau diagih piti 50.000 sebulan, itu agak kencang lah. Tapi kalau diagih piti 200.000 sebulan, 100.000 sebulan dah. Iya, ramai galaknya. Tapi tidak ibu-ibu sikor kan. Ibu-ibu sikor lebih parah kan. Ibu sikor jadi curang. Alhamdulillah ya. Buka usaha sendiri ni ya. Jadi apa artinya? Ketika kita senang tampak kesan di wajah kita. Ketika kita rusuh tampak. Sama ndak wajah kita? Ndak sama, Bu. Ndak sama. Itu boneka Korea tu, Bu. Woi, luar biasa ranca-ranca. 40 juta. 32 juta. Luar biasa. Dan itu model kulitnya. Tapi ketika dipakaikan baju ranca, kesan wajahnya, tampilan wajahnya betul. Ketika dipakaikan baju buruk kayaknya meliti wajah. Tendangnya masuk ke tong sampah meliti wajahnya. Karena wajahnya itu tidak bisa berekspresi. Tidak ada ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajahku nikmat dari Allah. Banyak kita syukuri. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Jadi sehat dan afiat awak. Kalau sehat apa ibu-ibu sih kaya? Alhamdulillah. Kalau tampil lain, lesa sehat Bu. Ciko konyo, ya kan? Alhamdulillah. Rancak jawabnya. Coba ulang oleh. Lesa sehat ibu-ibu ambo. Wah, mantap kan? Alhamdulillah. Ustaz kalau giko jawabnya Pak Ustaz. Lesa sehat ibu-ibu berkat doa. Kurangnya rancak baru. Kurang rancak ya kan? Lesa sehat berkat doa. Yang rancaknya lesa sehat, Mak. Itu. Itu, Mak. Jadi jo, mantap. Yo. Lah berapa lu ambo tu? Bo tanyo ama, lesa sehat Mak alhamdulillah. Barang Mak ngucap alhamdulillah. Yang pahala amak tidak berkurang, pahala ambo bertambah. Dek gara-gara ambo, amak mengucap alhamdulillah. Masuk muazin. Pendeknya orang yang membawa kebaikan, itu nikmat. Maksudnya itu pahala kenyo kadang. Siapa yang bawa satu kebaikan, lalu orang mengiringinya, itu dapat bertingkat-tingkat pahalanya. Itulah kejahatan. Jadi, bagaimana dulu orang bersyukur? Ini banyak puasa. Bagaimana orang-orang dulu tuh bersyukur? Nya banyak bersedekah, nya banyak berbuat baik. Nabi itu bagaimana dia bersyukur? Banyak tahajudnya.
Nabi Muhammad itu bagaimana dia bersyukur ketika hari kelahirannya? Puasanya Senin. Kan itu sejarahnya kan. Di Nabi Muhammad setiap minggunya memperingati maulidnya, memperingati kelahirannya. Jadi memperingati ulang tahun Nabi itu, kalau awak kan sekali setahun. Kalau Nabi setiap minggu. Dengan apanya peringati hari ulang tahunnya? Dengan puasa. Senin Kamis. Jadi Nabi Muhammad tuh bersyukur dengan berbuat baik. Atau apa lagi? Kalau Nabi Sulaiman apa katanya? Ketika datang kerajaan Ratu Balkis tuh, siapa yang bisa? Ini ke sini. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan Balkis kemari? Kecik Sulaiman. Ada yang bisa, Bu. Menjawab surang. Ambo bisa mindahnya 3 hari baru sampai kemari. Ambo mindahkannya kemari 2 hari. Sehari. Lambek mana kecik Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada surang dan bisa, Bu. Ana atika. Ambo mendatangkannya kepada engkau. Qabla ayar tadda ilaika tarfuka. Sebelum engkau membuka kelopak mata engkau. Wah, capek. Ketika terpejam mata Nabi Sulaiman, terbuka alhado kerajaan Balkis di samping singgasana, di samping kerajaannya. Wah, mantap kecil Nabi Sulaiman kan. Falamma ra'ahu mustaqiran. Ketika Nabi Sulaiman mencalik singgasana kerajaan Balkis tadi, mendahu di sisinya, kecil Sulaiman. Haza min fadli rabbi, iku adalah karunia dari Tuhanku. Itu Nabi Sulaiman bersyukur. Jadi kalau anak awak sehat, cucu awak sehat, haza min fadli rabbi. Ustaz dah dapat kami, Ustaz. Yang dapat kami alhamdulillah. Kalau dapat yang itu, haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Dapat rezeki, rumah rancak, anak sehat, berhasil pulau, konveksinya banyak hasilnya, cucu sehat, amal sekolah agama. Haza min fadli rabbi, itu baca. Ashkuru am akfur, itu kecek Nabi Sulaiman. Apakah kamu bersyukur atau kamu kafir? Wa man kafara, siapa yang kafir fali nafsi, untuk inya. Wa man syakara fali nafsi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi ya mak yang berhormati, itu contoh Nabi Sulaiman bersyukur. Nabi Sulaiman itu kayo, rajo bapangke. Kemudian ini orang yang bersyukur. Kalau dalam surah Al-Kahfi kecilnya, walaula izdakhalta, itu kita baca tadi. Jikalau engkau masuk ke kebun engkau, qala. Apa kecil si yang dak, apa namanya kau? Yang bersyukur tadi kan. Nyo 2 orang tubuh laki-laki, surang nyo punya para rancak. Kecilnya itu kerajaannya surang, ndak ada unsur Tuhan menolong. Kecil surang lain itu Tuhan yang punya kerajaan. Awak bau sawo, Tuhan yang menolong untuk merancakkan. Jadi diperingati, dinasihati, dak yang pandai bersyukur, dak yang pandai mengetahui Allah lah yang membantunya. Lalu apa? Laula izdakhalta qulta. Tahu mak. Masya Allah. Terus mak, la quwata illa billah. Kan ada ceritanya tuh. Itu dibaca. Masya Allah. Ini adalah kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan nambo kecuali Allah yang menolong. Tidak ada. Misalnya pas pulang ke rumah rancak, catnya masih bersih, pulang awak disambut di anak atau cucu, lah pulang ni Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Ustaz pakai haula, nak? La masya Allah, la quwata illa billah. Itu dia baca. Ustaz bahan tak pakai la haula wala quwata. Kalau dalam Arabnya mak, kalau la haula tu maksudnya tidak ada daya. Maksudnya untuk menghindari keburukan. Kalau la quwata, tidak ada kekuatan untuk mengambil kebaikan. Kan para rancak tadi kan mengambil kebaikan dah. Rumah rancak, anak sehat, cucu sehat. Anda ada bisa awak mengambil kebaikan tadi, menyehatkan tadi, membuat rumah rancak itu tadi, itu kecuali illa billah. Lampu calik tu, Bu. Jadi itu keterangannya kenapa tidak pakai la haula wala quwata.
Tapi kalau dapat musibah wa ayo la haula wala quwata illa billah. Dia mak ambo yang berhormati, itu yang buajak kita. Pesan pertama di pertemuan kita kini. Bersyukur kepada Allah. Kemudian kita hadir di siko, itu penuh tantangan. Penuh tantangan. Pas kamari adu-adu sih kadang-kadang halangannya. Pas kamari namanya ko agak bercakap seketik mulut awak, jo kaki awak, jo tubuh awak, ya kan? Kecil kaki dah usah lawak pai, ya kan? Dah usah lawak pai. Bak kecil mulut. Nyo patang ke rumah awak pai loh, ya kan? Ndak pai awak sagan lah. Yo latih berjalan kecil kaki kan. Beko di jalan beko tu ndak ada. Kuat tu ya. Anak kecil matu betul loh. Awak mengantuk orang ini pai, ya kan? Jadi bercakaplah dulu, berdialoglah dulu anggota tubuh awak. Kecil otak awak betul loh. Tak usahlah pai, rumahnya buruk. Beko tiba di situ lantainya runtuh loh beko. Bersama banyak-banyak. Suaminya tak ada rumah, tak indak, aku angkat kursi bagai. Apa iyalah. Akhirnya pai pas di jalan singgah dulu. Tu beli pulsa. Beli pulsa awak kan. Tu kecil kepala awak. Belilah pulsa. Beko kalau ustaz tu mengaji sekerajonyo, ndak do lawaknyo, awan cari HP sen. Itu godanya tu mak. Awan cari HP sen nak main game, ya kan. Tapi kalau ustaz tu gak pandai mengaji, beko awak rekam bagai, ya kan. Beli pulsa. Beli pulsa lah. Masih ada godanya mak. Pas masuk ke rumah, kecil kuat. Carilah sampai basanda. Kecil kuat kan. Cari sampai basanda. Pas tas sanda beko barek matu lalu awak, ya kan. Lalu awak, ya kan. Oh iya lo ya. Kecil matu. Itu nak tuju dia bodoh, ya kan. Bersandar kini ndak lalu doh kan. Biar do mal itu. Itu godaannya. Jadi bersama-sama model iko bu, ada positifnya banyak. Pertama, bagi tuan rumahnya bersih-bersih. Ya tak? Kan tuan rumahnya angkat kursi keluarnya, geser kamari, siap-siapnya. Itu positifnya. Kalau ndak diangkat kursi gua, lah babu saja di bawah gua. Banyak babunya, Mak. Kelereng anak lah seminggu hilang 7 buah lah payahnya mencari. Pas awak angkat kursi, kelereng ambo maaf tampaknya ni ya. Itu positifnya. Banyak nampak. Nampak. Kiranya mak, awak pernah membuat puisi untuk udah awak yang ulang tahun. Nampak di bawah kursi lah baca lo kan. Woi, ke puisi awak dulu ya kan. Tampak balik, terbuka lah balik hal-hal yang baik untuk suami awak. Itu salah satu kegunaannya ya, majlis taklim yang ke rumah-rumah kok. Kemudian apa lagi? Di sinilah kita memperlihatkan kita pandai tidak kita menyambut tamu. Wah, tidak kita menyambut tamu bagi setuan rumah. Mulia tidak? Dimuliakannya tidak tamunya. Nyuagi tidak lapik buruk kan? Atau ada ndaknya berkomunikasi mengecek-ngecek jo tamunya tadi. Di sekolah kita memperlihatkan menyambut tamu untuk mempraktekkan. Apalagi di sini pula lah kita mempraktekkan adab-adab. Adab. Salah satu adabnya Ustaz. Adabnya adalah siapa tahu misalnya ada yang buang angin kan? Ada yang buang angin kan? Ada buang angin. Tabaun di orang tabaun di awak buang angin ke mak antok saja. Jadi adab membau ni buang angin orang antok saja. Ya. Tak boleh bersorak-sorak. Kau tekan tu kurang ajar nak do nak boleh macam itu. Tak boleh. Pas tabaun di awak kok baun jengkol lahnya. Kau bawa pisang lahnya, nikmati saja. Nikmati saja.
Ya. Ya mak ya. Nikmati saja. Itu Nabi mempraktekkan, Bu. Di masa Rasulullah, Bu, di masa Rasulullah ada bau buang angin kah? Ada bau buang angin kah? Jadi ndak ada yang apa? Ndak ada yang ngaku. Yang lain pun nantok saja. Nya tahu ni kan nantok saya kan. Jadi pas masuk waktu Isya, ndak ada yang pergi wuduk dah. Ya pasti ada yang batal wuduk kan? Karena bau buang angin. Tapi ndak ada yang pergi berwuduk. Jadi ditunggu Nabi, tagak Nabi. Ya sebelum Nabi mangkit takbir, tagak Nabi. Kok ndak ada yang pergi wuduk kalau ada surang yang pergi wuduk, pasti lah orang sadenya kan. Jadi apa adab Nabi? Begitu hebatnya Nabi. Saya tidak batal wuduk saya. Tapi saya pergi berwuduk, memperbarui wuduk saya. Woi, banyak ngikut kan? Banyak yang ngikut kan? Jadi begitulah Nabi menghadapi orang yang buang angin. Jadi kok maaf. Itu diurang tiba-tiba dia awak beko bah. Itulah kata Nabi, "Hei, kenapa kamu mencaci orang buang angin? Kenapa? Tiba dia awak beko bah." Kecil Nabi kan. Jadi ada ampe mak bentuk-bentuk buang angin kok. Dan pertama kantui tapasu keluar. Tapasu keluarnya lah nyutahan betul kan. Kiranya melasuhinya kan. Jadi dua ampe. Nah pertama kantui tapasu keluar. Nang kedua suaranya kareh badan tuang. Tapi ndak busuk. Ya ndak busuk. Ada orang boleh tu nak. Itu tu jangan kadang waktu kan. Woi kau kurang ajarnya kan. Tu nang kedua, nang ketiga bunyinya badan tuang kareh, baunya la ilaha illallah. Baun patuh, baun pianggang baun ya kan. Tu nang ketiga. Nang kampe indak babunyi tapi babaun. Kotor hidung awak sampai dek baun ya kan. Kotor paru-paru awak dek baun. Bado baun banap Ustaz. Lah ikut ci unyang seketik. Lah ikut ci unyang seketik kan. Itulah mako babaunnya. Bagaimana adab kita? Kok kamu kecil tadi? Ikut tujuannya, Bu. Di sikolah kita mempraktekkan Nabi tidak mencaci orang yang buang angin. Ya bah ada kamu sarup. Kok tiba dia apa kok bah? Kalau anak murid itu tu, Ustaz. Kok tersia tekan tui busuk Ustaz ni. Mau sampai tu adab Nabi ketika membauni merasukan hidungnya tabaunnya buangin orang antok saja. Antok saja, tahan-tahan saja. Ndak gitu-gitu jadi jo kan. Ndak boleh leboh dah terganggu ngaji kan. Ustaz, sian kurang ajar ngaji. Bukan tu. Jadi mempraktekkan adab. Jadi besok kau kalau ngaji tempat lain, tak tempat ibu siko, praktekkan. Ya, praktekkan. Bahasa yang tadi ni nikmati saja. Apalagi kemudian mempraktekkan adab buang air besar. Siapa tahu sedang mengaji kau, pergi ke WC. Nak boleh malu-malu permisi Ustaz aku WC. Kiranya ibu kau tadi tak tahu loh orang rumah tu sedang di WC loh. Inyo kiranya lata sasak pula. Di tekoi ketoknya. Siar di dalam kon. Siar luar tu, ya kan? Ada di dalam. Orang di dalam ku bu ada adabnya. Kalau di ketoknya orang siar dalam, kan? Siar tu. Ya mak tadi mak ya. Itu adab Nabi unik ya. Itu aja. Orang di luar punya di gedor-gedornya jual leh. Kalau mendaham orang dalam, jangan digedor jole. Yo ndak tahan Ustaz sasak mana. Aduh caranya mak, jangan dibawa mencangkuang. Itu caranya. Kalau dibawa mencangkuang tambah ya. Tagak saja. Kemudian dikatut-katutkan dan di bawah ditahan-tahan kan. Ndak tahan Ustaz gambung mana. Akut kalau tambahan dari ambon dah itu ni paci-paci induk jari ikut gikuan. Konsentrasi om ikut gikuan. Itu hilang juga kan.
Percayalah. Hah? Bisa. Enggak percaya cobalah. Digedornya dia amak ko balik. Dia tersasak mana kan. Apa kecil orang di dalam kan? Panjang dahamnya mak. Panjang dahamnya ni. Paneknya kan menggedor pintu dari luar kan. Ain tak boleh loh domor itu. Sekedar mendaham saja. Jadi saling mempraktekkan adab ketika di WC atau di kamar mandi. Yang di luar sabar, yang di dalam pun bagagehlah, jangan panjang mana dahamnya kan. Kan praktekkannya tuh. Nah, ketika masuk WC dulukan kaki kiri. Ini baca mak. Minal khubsi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kan awak praktikkan adab aziz kakak. Besok kalau buang air kadang awak, wah gedor sepintu orang kan, teboh orang punya rumah kan. Besok yang mak tu tak usah undang-undang lain latu segala macam. Ya ni. Ini dalam pun punya adab pula. Nah, keluar nanti dibaca apa doanya? Azhaba. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit. Jadi azza itu penyakit, Bu. Kan sakit ada banyak. Kalau ibu, kalau amak menahan buang air besar sampai berhari-hari itu menyakitkan nanti. Ada yang rusak di saluran tempat pembuangan air besar awak. Tak boleh tahan. Hanya beberapa saat saja. Ya. Jadi alhamdulillahi azhaba anil azza wa afani. Wa afani artinya dan menyehatkanku. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkanku. Kemudian jongkok. Tak boleh tagak. Yang apa-apa kau harus jongkok. Kau apa-apa dicueknya sebetul kan. Tapi kalau di majelis kita kan tak ada apa-apa kan. Jadi ibu yang hormati, mempraktekkan adab buang air besar ketika kita di majelis seperti ini. Apalagi yang lainnya, mempraktekkan tutup mata kalau masuk rumah orang. Keluar tutup mulut. Kalau masuk rumah orang, Bu, jangan segala dicelik. Itu caranya. Kau sedang mengaji tampak baru teliang putu. Kau baru teliang. Antah. Dah innocent pai umroh ni ko bonita umroh ko. Itu kejadian kan. Dek mata kesinan kamari. Jadi ada yang tak mungkin awak calik. Tampak lu orang sendiang ko. Paci-paci Jadi kalau masuk rumah orang praktekkan itu tutup mata dalam artian jangan banyak mana lihat mata melihat ke sana kemari. Nanti pulang tutup mulut. Kalau indak ilmu yang dapat model kini kok lah ada unsur amalnya, pas pulang dia awak cerituan di rumah orang tadi hilang. Ya, hilangnya. Ditutup mulut. Ada tuh mak. Kalau di kampung kami yang bukan darah Pasaman tinggal kan. Jadi pernah lah dapat menantu orang siko. Laki-laki sinan produksi siko kan. Semangat payo. Semangat nambo dong. Jadi dia rental tu. Iku bahagia painya. Bahagia. Tiba di sini lah jam 2 tu letak parui. Letak parui. Kemudian disuruhnya lah dek orang rumah. Orang alik makan. Tak ada pakai persambahan lagi tu. Tak ada pakai persambahan. Indah orang rumah tu tak ada ngecek persambahan lagi tu. Makanlah lepak. Makanlah lebut. Biasa kan wak siko kalau kan adat istilahnya tu. Ada persambahan. Nyo mak, nyo bu, awak anak siko pada cak persambahan mak. Mohon maaf wah. Bagian luar basung kesinan saya tu. Solok kesinan tu. Lah agak kurang tu. Kalaupun ada singkit-singkit saja. Kalau siko kan pada cak. Iya, itu mak kecil. Awak nak pada cak tu tahu mak. Bukit tinggi, padang panjang, pekumbuh. Padang pun deknya lah banyak ragam manusianya kan. Iya. Jadi makanlah. Pasca makan, orang Cina tak ada pakai sendok.
Alah, baca dulu. Kecil ibu dari situ dan sebarang sinan, cakau salah, ya kan? Cakau salah. Itulah mencakau-cakau salah kan? Sambanya 3-nya. Kalau awak siku berapa? 7 kan? Sinan 3 lah hebat tu. Sambadat. Sinan hebat lah 3. Pas makan kilonya bola taraso. Gulai tadi kurang garam. Karambinya tah 5. Alah, hilang litawa jadinya kan? Makasih apa mambo mak? Dioto itu sawak cerituan. Itu saja wak cerituan. Galak lah. Payah silaturahmi, payah lek tadi berpahala. Tapi pas pulang tadi awak menggunjangkan. Dosa nan dapat. Sehingga dalam moto itu segala. Itu secerita. Ibu lah pipis-pipis sih sampai dek galaknya kan. Jadi pas pulang dari pengajian itu tutup mulut supaya awak pahala nan dibawa pulang. Itulah bu positifnya ketika kita ngaji-ngaji seperti ini, mempraktekkan adab-adab yang disampaikan, yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek tutup mulut, praktek tutup mata. Itu kalau kita mengaji seperti ini. Dia mak-abo yang berhormati, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama tadi kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan awak, kemudianlah afiat pula. Itu makanya ketika kita berzikir kepada Allah, subhanallah, 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 lambek-lambek, yang capek benar. Ada orang kadang-kadang subhanallah. Enggak jalan. Baitullah alhamdulillahnya, alhamdulillah, lambek-lambek. Kalau perlu ingat-ingat, alhamdulillah ya Allah mata sehat, alhamdulillah ya Allah badan sehat, alhamdulillah ya Allah kaki masih sehat, alhamdulillah mata bisa mencelik Quran, baca Quran. Sebutkan, ingat-ingat nikmat Allah. Bahkan alhamdulillah ya Allah dah dapat udah. Sampai situ. Ya, alhamdulillah lah punya udah. Alhamdulillah ya Allah. Banyak laki-laki di kubu ketapi yang kau surang tu jadi laki yang boy Allah. Alhamdulillah. Kan ajaib mak ya. Banyak laki-laki kubu ketapi yang itu kenapa ada? Kenapa? Karena ada unsur pertolongan Allah. Ada di sini. Jangan kita pikir dalam perjodohan itu tidak ada unsur kehendak Allah. Ada orang namanya laki mak. Banyak. Mohon maaf. Dosen ambo. Namanya lagi. Amaknya lah tua, kini amaknya lah meninggal. Namanya dah. Ada lah nampak ayahnya. Ini suku ke produksi? Ini produksi. Kan awal alhamdulillah normal. Punya suami, 1 orang, kemudian suka ke laki-laki. Kalau tak suku anak awak produksi, umurnya lah 35, menyabut kabar laki belum pernah, kan usus awak tu. Awak alhamdulillah punya suami. Jadi alhamdulillah ya Allah, nak punya suami. Untung amuh dulu mamaknya ya Allah. Pertama je mamak ambo. Alhamdulillah. Kalau amuhnya dulu, mata laki sampai kini tendak kan. Itulah apa-apa. Disebutkan alhamdulillah. Itulah Allahu Akbar. Nikmati zikir kita kepada Allah. Jadi yang pertama tadi syukur kepada Allah. Kemudian dalam pertemuan seperti ini praktekkan adab-adab. Pertama makanya tadi adab duduk. Duduklah di rumah orang dengan sopan. Duduk di rumah tempat kita bertamu tadi dengan sopan. Kalau sampingnya pelapang-lapang. Kalau kompor awak 6 balik, lain lah bisa. Kalau 36 aku jadi harus kata Allah, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman, iza qila lakum, apabila dikatakan bagi kamu tafassahu fil majalis. Melapang-lapanglah di dalam tempat duduk. Ada orang, Bu. Kompornya 36. Duduk di muka lo. Otomum kah? Lagi kolonya duduk itu. Itu sampai orang. Kalau awak badan agak gadang, rapi itu. Itu maksudnya tafassahu fil majalis, balapang-lapang di dalam satu majlis. Satu perkumpulan. Tidak kumpul melalui kosan dalam moto kanlah termasuk perkumpulan dah ya. Lah banyak kepentingan di situ lah, banyak orang nak nanya kan.
Awak duduk di janjang oto pula, bukan di pintu oto, menggeser ndak amuh. Tapu kampung ambo ya, Bu. Oh, masuk aja lah kau, ya kan? Aku di sini, aku duduk. Nah, itu kan bahasa Indonesia, ya kan? Ya kan? Inang, kan itu inang lah. Beli jengkol inang, belilah. Itu ya kan? Ini berapa inang 5.000? Ini 5. Enam aja lah 5.000, enggak. Ya kan? Nah, yang 6 tuh ini. Ini celiknya Pak kan? Iya belitis sih, tegas belitis ya kan? Jadi ibu yang menghormati berlapang-lapang di tempat duduk. Kemudian apa lagi? Kalau ada nanti siapa tahu, nyo makan yang menggambungan parui, kemudian tabaun dia nak tertahan nyelebong anginnya, ya antok saja. Kalau bahasa tadi nikmati saja. Oh, enggak tertahan pergi ke WC, pakai adab di WC. Sampai kita keluar dari rumah tempat kita bertamu tadi. Mudah-mudahan majelis taklim sakinah itu jaya sampai selama-lamanya kan. Kalau ada semacam warisan, akur-akur saja kan. Yang kadang-kadang masalah seketek bisa jadi gadang, tak boleh. Kalau dalam perkumpulan kau yang seketek indah aduan, yang gadang dipakai tek, nyu pasti ado. Kamu ngecek bu, kau salah macam piti, banyak na muncul orang teranggar ini mengecek. Ya iyalah, namanya sosial. Elo awak ndak ado mak. Buruk awak itu saya sebut orang. Itu hukum sosial. Hukum sosial. Pas ado kerajunan elok, itu nak tekanar ya, ndak disabutnya tu. Tapi pas kajar ado kerajo agak salah, seketik ndak sengaja dah awak. Oh alah. Jadi mulut awak dalam bersamaku itu mengecek tadi ditahan-tahan. Supaya majelis as-sakinah awak ko, majelis taklim as-sakinah awak ko berlanjut. Besok ko sial ustaznya undang. Besok kecil lain betul loh. Jadi aman awak, damai awak. Jadi praktekkan tutup mulut. Tutup mulut. Kalau inginnya mengecek sampaikan ke orang bersangkutan, minta keterangan. Ya awak ko bersama ko maka jadi. Ndak boleh mak merasa hebat. Ibu ko merasa hebat loh, ndak boleh. Dulu pernah bercakap mak. Pernah bercakap namanya ko. Pondasi rumah ko bercakap jadi diang. Aden merasai mah kecek pondasi ko. Aden di bawah. Yo kan aden siku payah lo tagak mah kecek dindiang tu kan. Dek mendengar lantai mengecek jadi dia mengecek lo kasau. Yo aden payah lo di atas ko mah di kalian man. Panik dan di atas ko. Dek mendengar itu atok. Aden dan paling berjasur siku mah kecek atok. Kalau ndak di atas ko hujan, kehujanan kalian. Angin paneh, kepanehan kalian. Maka disimpulkanlah dalam kecek dialog tunggak, dialog dindiang jo lantai jo atok tadi saling membutuhkan awak sebenarnya nak. Atok butuh kasau. Kalau ndak ada kasau ndak bisa atok lagi. Kasau butuh tonggak, tonggak butuh dindiang, dindiang butuh lantai pondasi. Saling membutuhkan awak. Ndak ada yang saling hebat dah. Itu makanya Islam tu seharusnya seperti lima jari. Yang 5 jari ku bisa jadi, kalau enggak bisa. Ada enggak orang menampak main tunjuk? Enggak talak dia, Pak. Berang ni tampak ni cia, enggak terasa. Ni menampak tu. Baru pas. Iko pemimpin. Misal ini pemimpin ini. Sama saya. Iko pemimpin yo. Kecil ni ke anggota. Mantap mak, itu kerajaan. Ya kan? Kalau ikut orang kayu, memang tunjuk sih. Beb musola situ. Besok ustaz tu undang. Ndak ada piti. Ustaz tu jauh. Beli minyaknya banyak nah beko. Tunjuknya jadi sekali. Ya dah. Tunjuk sekali kan. Kalau ikut ulama, guru, ustaz, kiai. Tema kau jadi tengah tingginya. Ya dah. Ini di tengah ndak ada lo tu di tengah kau jadi tengah kau bawah nah. Adanya ulama. Ya dah. Ini satunya kalau ikut ikut pemuda jadi manis, pemudi. Jadi manis, cincin di siku letakkan. Ini masih muda, masih rancak kan.
Bersatu. Kalau ibu-ibu, wah ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kan. Ya memang ibu-ibu kok fleksibel. Lubang telinga masuk, lubang hidung masuk. Ayam gadih awak lah 3 hari nak bertandu. Ndak mulu orang jiko tu kan sama. Menangis ayamnya kan. Ya kan. Ya dah. Kalau balasi antara kelingkian dan jempol mana kalah? Kalah jempol. Jempol siapa tadi? Pemimpin. Gara-gara ibu-ibu ku banyak kalah pemimpin. Ibu-ibu ku luar biasa. Iya, sekali cukinya. Ya kan, Bu? Kenapa dulu Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga? Gara-gara kelingkiang. Gara-gara kelingkiang siapa tuh? Siti Hawa. Ini luar biasa. Kalau Iko, ikonya pemimpin. Padusi kalah dek pemimpin tadi. Dek ke orang kayu. Kalau orang kayu kan dibalinya ibu-ibu. Apa-apa kau lah hitam lah tua. Tibu bininya gadih rancak. Hanya upiti. Kalah kau dek orang kayunya tunjuk-tunjuknya saya kan. Ya. Jadi ibu-ibu kau bakatnya dari ketek pertama cemburuan. Ibu-ibu kan. Yang kedua lay pamberang pembudui. Yang ketiga mata duitan. Ibu-ibu kok mata duitan dia gi piti 100 ribu habis, dia gi 500 ribu habis. Tidak siko, dari siko loh. Siko lebih parah kan. Jadi kalahlah ibu-ibu deh ini. Orang kaya kan. Artinya apa? Kalau bersatu awak, maka terwujud apa yang kita inginkan. Antara kasau atau dinding atau enggak ya, lantai bersatu maka jadilah rumah. Bersatu yang ini tadi, maka terwujudlah apa yang kita kerjakan. Memegang, melempar, apalagi menampar dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan majelis taklim as-sakinah berjaya sampai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Ibu Ama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.